Silahkan. Oke. Mbak Nurul Afifah Marwatin. Beliau merupakan seorang lulusan di Universitas Indonesia pada tahun 2014 sampai 2019, dan beliau lahir di tanggal 3 September 1996. Dan adapun organisasi yang telah diikuti oleh Mbak Nurul Afifah Marwatin ini, beliau merupakan SIAK BEM UI, Kosmik UI, Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik FISIP UI, dan masih banyak lagi organisasi yang telah beliau lakukan. Dan adapun prestasi yang telah dijalankan, yang telah diraih, yang berhasil diraih oleh Mbak Nurul Afifah Marwatin ini adalah third winner of Politika Brawijaya Debate di tahun 2015, first winner of National Geography Competition di tahun 2013, dan second winner of LCEM ITS tahun 2011. Benar seperti itu, Mbak Nurul Afifah? Iya, siap, Mas. Oke, siap. Oke, langsung saja saya persilakan Mbak Nurul Afifah untuk menyampaikan materinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan untuk sharing dan berbagi kepada teman-teman semuanya mengenai strategi taktis lolos tes CPNS ini. Saya kasih, ini menurut pengalaman saya ya. Jadi dalam menyiapkan tes CPNS memang kita memerlukan strategi taktis selain memang usaha-usaha yang harus kita tempuh dan harus kita lakukan. Langsung saja, ini kurang lebih mungkin udah pada tahu semua ya kalau memang yang tahun ini mendaftar di CPNS 2021 ada 3 tahapan tes CPNS yang secara umum dilakukan, yaitu ada seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar atau SKD, dan seleksi kompetensi bidang, dan biasanya ada kementerian atau instansi tertentu yang memberikan syarat khusus, misalkan tes wawancara, atau tes IELTS maupun TOEFL yang memang sesuai dengan yang diperlukan oleh instansi tersebut. Ini biar singkat, ini tips 1 ya, seleksi administrasi. Ini kurang lebih siapkan semua dokumen-dokumen karena yang sesuai dengan permintaan formasi jabatan tanpa kata tapi. Karena beberapa pengalaman dan juga informasi dari teman-teman yang mendaftarkan CPNS tahun ini, misalkan ada sedikit pun yang berkaitan dengan teknis yang diminta itu tidak dipenuhi, maka berkas akan ditolak. Kemudian hal-hal penting seperti memperhatikan nomor tanggal ijazah secara teliti itu juga harus sangat diperlukan. Penyusunan dokumen, kemudian teknis scanning, dan kemudian perhatikan seluruh detail teknis yang diminta dalam panduan. Seperti halnya misalkan ada 5 berkas yang diminta, dan itu misalkan membutuhkan materai kayak gitu. Itu jangan sekali-kali mencoba untuk materai itu diganti-ganti untuk 5 berkas tersebut, tapi siapkan 5 materai, karena para reviewer berkas itu sangat teliti, sampai level teknis, sampai level nomor materai itu diperhatikan. Ini juga berdasarkan sharing saya dari salah satu teman saya yang memang dia berpengalaman dalam hal ini. Kemudian selanjutnya tips 2 yaitu seleksi kompetensi dasar, yaitu ada 3 jenis tes kemampuan ya, yaitu ada TWK atau tes wawasan kebangsaan, lalu tes intelijensi umum, TIU, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Ini yang secara garis besar ada yang akan diteskan di CAT pertama yaitu SKD. Nah, pertama TWK ini saya kasih tips buat khusus pertemuan kali ini saya buatkan, dan mungkin berdasarkan pengalaman pribadi ya, bisa dijadikan komparasi aja gitu, nggak sepenuhnya mencerminkan apa yang harus kalian lakukan. Yang pertama ini pelajari materi dasar wawasan kebangsaan dan latihan soal. Wawasan kebangsaan ini kurang lebih itu berkaitan dengan
seperti PPKN gitulah, cuman dengan versi yang lebih empiris atau lebih faktual sekarang gitu. Jadi harus juga diimbangi dengan membaca isu-isu berkaitan dengan permasalahan kebangsaan di Indonesia terkini. Nah, yang ketiga ini yang paling penting saat itu saya memang tidak banyak secara detail mempersiapkan tes, tetapi saat mengerjakan soal saya menggunakan ketika mengerjakan TWK itu gunakan mindset sebagai aparat negara. Jadi di sini teman-teman yang mendaftarkan CPNS itu akan dibawa atau akan menjadi calon seorang aparat negara. Jadi terlepas dari idealisme yang mungkin kita miliki, saya tidak mengajari tertentu, tapi saya hanya menceritakan gitu gimana ya tujuan kita di sini, ya kita mau ngapain gitu, kita mau jadi CPNS kan gitu. Jadi ya kita siap menjadi seorang aparat negara. Nah, oleh karena itu dalam menjawab soal khususnya dengan wawasan kebangsaan ini pun juga mindset yang digunakan yaitu akan menjadi aparat negara. Sehingga ini tips kalau ada kasus-kasus atau soal tertentu, posisikan memihak kepada negara. Seperti itu. Lalu ini untuk TIU atau tes intelijensi umum. Pertama itu pelajari materi dasar kemampuan verbal, logika, numerik, dan analisis. Kedua, pelajari dan kuasai salah satu atau semua antara kemampuan tersebut. Kenapa saya bilang salah satu? Karena jujur saya kalau untuk TIU itu memang tidak sepenuhnya menguasai, apalagi yang berkaitan dengan agak matematik gitu, saya memang lemah di hal itu. Sehingga saya memang menguatkan dalam kemampuan verbal, logika maupun analisis. Nah, kemudian kerjakan soal yang paling mudah secara cepat dan tepat dan langkahi soal yang sulit. Kemudian TKP, ini adalah bagaimana instansi tersebut mencari good personality dari aparat yang dibutuhkan oleh instansi tersebut. Karena berdasarkan pengalaman, ini penilaiannya itu pun tidak saklek benar salah gitu. Tapi misalkan ada pilihan A, B, C, D, itu ada grade-nya gitu. Misalkan kita memilih A, dihadiahi nilai 2 misalkan, milih B dinilai 3, milih C dinilai 4, karena C itu memang yang sangat diinginkan oleh instansi tersebut, jawaban C itu. Jadi ini agak tricky ya, TKP ini. Tapi di sini yang perlu ditekankan adalah pelajari cara kerja PNS secara umum mengenai struktur dan alur koordinasi kerja. Dan yang ketiga yaitu paling penting gunakan mindset bahwa Anda bekerja sebagai institusi, tidak mewakili pribadi. Jadi ada beberapa case-case soal tertentu gitu, misalkan kita ditanya gitu, ada suatu kondisi darurat gitu, tapi kondisinya atasan kita sedang tidak ada di tempat atau sedang dinas keluar kota. Nah, itu kalian dihadapkan tuh harus memilih seperti apa gitu. Tapi tips yang bisa saya berikan, jangan pernah mengalangkahi pimpinan. Apapun yang kalian lakukan adalah mewakili institusi. Jadi sedarurat apapun harus tetap berkoordinasi. Itu karena soalnya itu sebagian besar isinya itu ya seperti itu, kasus-kasus di lingkungan kerja dan bagaimana teman-teman tuh nanti menyikapi gitu apabila teman-teman menjadi seorang aparat negara di lingkungan instansi tersebut. Ketiga ini setelah misalkan tadi tes seleksi administrasi itu lolos, kemudian tes CAT SKD lolos, ini kita akan memasuki tahapan ketiga yaitu seleksi kompetensi bidang atau SKB. Ini kaitannya dengan formasi jabatan yang dipilih oleh teman-teman semuanya gitu. Misalkan kalau saya memilih penyusun rencana kebijakan, dia satu rumpun dengan analis kebijakan. Jadi saya membaca kisi-kisi dari Kemenpan RB mengenai formasi jabatan yang saya tuju, kemudian mencari materi-materi yang relevan dari buku, jurnal, atau artikel online, dan kemudian membaca isu-isu strategis nasional berkaitan dengan formasi jabatan, dan membuat catatan kecil yang easy to use, atau saat itu memang bisa dibawa kemana-mana gitu, jadi sambil review, sambil ingat. Karena kita semua kan pasti ada yang udah bekerja gitu, ada yang sibuk, nggak pasti kita setiap hari bener-bener mantengin soal-soal gitu. Tapi ya kadang emang dijadwalkan ya, kalau bisa emang rutin kayak misalkan weekend gitu, dan bikin catatan. Jadi pas hari-hari kalau karena saya tinggal di Jakarta, sambil naik KRL, ya baca-baca dikit gitu. Terus sambil naik busway misalkan baca-baca dikit.
Jadi apa ya, dibikinnya sih santai tapi serius gitu, nggak spending gitu, apa ya, dibikin relax aja gitu. Tapi yang paling penting sih kemarin kalau misalkan tentang yang pengalaman saya berkaitan dengan isu kebijakan itu memang banyak isu-isu kebijakan terkini yang dikeluarkan dalam soal gitu, misalkan tentang pemindahan ibu kota baru, terus berkaitan dengan apa pembuatan destinasi wisata yang menjadi proyek strategis pemerintah itu bisa keluar. Jadi jangan apa ya, jangan tekstual gitu, tapi harus eksplor juga gitu, baca-baca dari apa isu-isu yang ada di yang terkini gitu. Terus pasti jangan lupa serahkan semua pada Allah atas apa yang kamu perjuangkan. Karena memang kalau based on pengalaman pribadi juga kepasrahan itu adalah salah satu hal yang paling menenangkan gitu. Jadi kita nggak panik, kita jadinya nggak terobsesi gitu. Cuman ya udah usaha maksimal yang bisa dilakukan. Selebihnya kita pasti harus menyerahkan pada Yang Maha Kuasa. Dan ini quote saya suka, yaitu effort is important but knowing where to make an effort is in your life makes all the difference. Jadi memang usaha itu sangat penting gitu, tapi kita mengetahui di mana kita harus membuat usaha itu atau bagaimana kita membuat usaha itu sangat penting gitu, membuat perubahan-perubahan penting. Jadi usaha tanpa taktis atau apa strategi atau yang taktis itu juga kalau menurut saya gitu kurang nendang gitu. Jadi ya perlu diimbangi dengan kalian buat strategi yang menurut kalian fit atau firm sesuai dengan diri masing-masing gitu. Apalagi dengan segudang aktivitas yang teman-teman miliki terlepas dari memperjuangkan untuk menjadi seorang calon pegawai negeri sipil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bisa di sesi tanya jawab. Makasih. Oke, silakan moderator. Suaranya belum kedengeran. Silakan Mas moderator dilanjutkan. Itu Mas Fikri masih di mute. Oh. Bentar. Udah bisa Mas Fikri. Kok belum ya? Maaf di sini hostnya ini ya. Udah bisa. Oke, silakan Mas. Udah tadi yang dari saya. Silakan mungkin untuk selanjutnya. Makasih. Oke. Terima kasih kepada Mbak Nurul Afifah Marwatin selaku pegawai aparatur sipil negara di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tentunya. Tadi yang sedikit yang saya kulik-kulik sedikit mengenai Mbak Nurul Afifah ini, hal yang paling saya suka itu adalah gimana kita dapat memposisikan diri kita dalam segala kegiatan, dalam segala tes tentunya, dengan menggunakan mindset bahwa kita itu sebagai aparatur sipil negara dan tidak mengatasnamakan pribadi. Itu penting dan itu saya sangat suka di situ. Dan tadi saya juga melihat ada kutipan kecil di slide-nya tadi, ada bermakna importance of a good personality in everyday life. Itu saya suka banget di kata-kata di tengah-tengah PPT-nya. Baik, ini nanti untuk sesi tanya jawabnya akan kita buka setelah pemateri kedua ya dari Mas Nur Hadi. Baik, mungkin bisa saja Mas Nur Hadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam yang warahmatullahi sama-sama wabarakatuh. kita hormati owner petinggi daripada Sarum Yordanis yang tidak lain Mbak Firda. Masih ada enggak Mbak Firda ini? Sudah hilang ya? Mbak Firda ini juga teman saya. Masih ada Mbak? Mana Mbak Firda? Nggak pakai nama akun sendiri. Oh ya. Salam sehat Mbak Firda, mudah-mudahan dilancarkan sampai hari lahir sang putra atau putrinya. Amin. Dan mudah-mudahan semuanya di sini dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Mas Moderator, Mas Fikri. Kemudian juga Mbak Nurul Afifah Marwatin, selaku pemateri pertama tadi. Sehat selalu Mbak Nurul Afifah. Dan juga pembawa acara tadi, Mbak Anissa dari Lamongan. Boleh makan lele apa enggak sama ini? Ya, ini yang disampaikan oleh Mbak Nurul Afifah tadi mungkin ada materinya. Kalau saya cukup didengarkan saja, dicermati secara sama saja, santai, dan lebih mungkin saya agak terbuka. Ya. Karena apa? Karena jika kita bisa, kenapa orang lain tidak bisa? Satu kuncinya kita harus yakin bahwa dimanapun kita berada, kita harus yakin bahwa kita harus mencoba, gitu, seperti itu. Langsung ke materi, nggih. Mungkin ada yang dari luar Jawa, saya pakai bahasa Indonesia saja ya. Jadi yang saya ikuti adalah CPNS Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Jadi dari step by step yang saya tata di sini, adanya pengadaan CPNS atau calon pegawai negeri sipil itu berdasar kebijakan daripada Kemenpan RB 1, kemudian yang kedua kebijakan DPR, kedua, kemudian ketiga, yang terakhir adalah atas persetujuan Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Nah, kemudian setelah ini semuanya disetujui, disepakati oleh tiga komponen ini langsung dieksekusi daripada Kementerian Kemenpan RB, seperti itu. Nah, daripada Kemenpan RB ini langsung diserahkan kepada kementerian-kementerian yang bersangkutan. Contoh di Kementerian Agama, contoh di Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perikanan, dan mungkin Kelautan, dan lain-lain. Salah satunya juga pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi ataupun pemerintah kota atau kabupaten, seperti itu. Jadi, sekali lagi saya bedakan di sini, Bapak Ibu atau Mas Mbak, pemerintah yang mengadakan adanya CPNS berbeda dengan kementerian. Jadi kalau kementerian itu nanti siap ditempatkan dimanapun kebijakan pemerintah, tetapi kalau pemerintah daerah atau kabupaten atau provinsi tidak akan keluar daripada provinsi atau kabupaten yang dipilihnya. Seperti itu, mohon digarisbawahi. Nah, kemudian sama seperti yang dikatakan oleh Mbak Nurul Afifah tadi, saya cuma menambah sedikit ya. Jadi yang pertama dilakukan, jadi Bapak Ibu yang mungkin punya harapan menjadi CPNS atau ASN atau PNS di masa yang akan datang, jangan pernah berpikiran CPNS sekarang sama dengan kayak dulu. CPNS sekarang sudah berbeda, sudah dengan sistem yang sangat terbuka, computer assisted test ya, kalau nggak salah CAT, itu yang saya ikuti. Dan tidak ada saling suap menyuap. Nah, kamu ada berapa, bisa naik di mana dan sebagainya sudah tidak ada, Bapak Ibu. Jadi yang pertama ya sama kayak Mbak Nurul Afifah tadi, kami melaksanakan seleksi berkas. Jadi betul-betul memang harus kita jelas ijazah dari SD ataupun MI, MTS atau SMP ataupun SMA, MA, SMK sampai perkuliahan. Jadi kita harus jelas Bapak Ibu sekolahnya di mana, meskipun itu swasta. Jadi jangan sampai berharap, jangan sampai ada pikiran, oh kalau saya swasta nggak akan bisa CPNS. Ini kan pegawai negeri, semuanya punya kesempatan yang sama Bapak Ibu. Bahkan orang yang SLB atau orang berkebutuhan khusus pun juga ada formasinya. Seperti itu ya Mbak Nurul ya. Kemudian juga siapkan daripada surat-surat identitas kita. Mulai dari akte kita lahir. Nah,
ini yang harus kita siapkan. Akte kita harus punya. Kalau nggak punya ngurus ya ke Dispenduk masing-masing. Kemudian harus punya KK. Biar jelas Saman ini orang Indonesia apa tidak, ya kan? Anaknya siapa gitu loh. Punya data, terus kemudian punya KTP yang eKTP yang elektronik yang ada gambar fotonya kita lah. Nah, kemudian surat keterangan bebas narkoba Bapak Ibu. Kita nggak boleh ikut CPNS kalau kita pengguna narkoba ya, sangat dilarang. Nah, kemudian ada surat bersedia ditempatkan di mana saja yang bermaterai. Jadi gimana caranya ya kita harus siap ditempatkan dimanapun di Indonesia. Seperti itu. Kemudian kita tidak pernah terlibat dalam kasus kriminal apapun. Nah, dibuktikan dengan SKCK dari Polres. Tidak menerima SKCK dari Polsek. Seperti ngurus SIM atau perpanjang SIM biasanya. Seperti itu. Jadi harus minimal Polres dari kabupaten atau kota masing-masing, Bapak Ibu. Kalau semisal semua identitas ini kita miliki, aslinya dan sebagainya, kemudian kita scan, kita kirimkan dan sebagainya, kita akan mendapatkan pengumuman, Bapak Ibu. Nah, ketika kita sudah mendapatkan pengumuman, nah disinilah waktunya kita sudah bersiap-siap untuk belajar. Kalau dulu saya itu beli buku Mbak Nurul Afifah, beli buku yang tebalnya segini, itu di Gramedia kalau nggak salah. Saya beli satu kalau nggak salah dulu ya, harganya sampai 250. Waktu itu mahal-mahalnya ya di Gramedia Surabaya, karena dulu rumah saya di Surabaya. Kemudian setelah beli, hampir selama 3 bulan, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam, saya belajar. Sampai ada kasetnya, saya setel di YouTube dan sebagainya. Nah, setelah 3 bulan belajar, ada sekitar 100 hari, bukunya khatam, kayak Al-Quran ya, khatam. Sudah selesai sampai bukunya lecet-lecet, ternyata semua yang dari saya belajar tidak ada yang keluar. Tidak ada yang keluar. Nah, tapi ndelalah ya gini. Seleksi komputer atau CAT ini terbuka Bapak Ibu. Jadi nggak ada kecurangan. Jadi semuanya jelas. Nah, dibagi menjadi 3 SKD. Kalau sudah kita lolos di seleksi berkas, ada namanya SKD atau seleksi kompetensi dasar yang harus kita miliki semuanya sebagai warga negara atau yang menjadi CPNS atau ASN. Salah satunya yakni TWK. Meliputi TWK ini ada salah satunya kita harus paham tentang tes wawasan kebangsaan. Kita harus paham minimal pasal tentang mungkin tentang apa ya, contoh mungkin pasal tentang agama itu pasal berapa, pasal 29 sesuai mungkin yang ada di kementerian saya. Kemudian kita juga sedikit-sedikit paham UUD 1945 itu isinya tentang apa. Kan sering kita ikuti setiap Senin kalau kita upacara ya. Dan mohon maaf kalau di sini ada angkatan corona yang nggak pernah upacara ya. Jadi upacara itu juga penting kita ikuti, kita dengarkan. Nah, kemudian ada harus yang kita ketahui namanya pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Bagaimana kemajuan-kemajuan sebuah negara Indonesia sampai saat ini itu seperti apa, termasuk juga perangkat negara seperti lembaga legislatifnya, DPR dan sebagainya. Kemudian informasi isu-isu program negara sekarang itu harus kita ketahui. Di tes TWK semuanya keluar. Minimal nilainya kalau nggak salah dulu 75. Jadi jangan sampai kita daripada 50 soal itu mendapatkan nilai kurang dari 75. Catat nih. Nah, kemudian yang kedua ada TIU, tes intelijensi umum. Lebih kalau pemahaman saya tidak keluar dari mata pelajaran ketika kita di sekolah, bukan ketika kita di kampus atau perguruan tinggi, tetapi ketika kita di SMP atau SMA. Di situ ada gradien kalau nggak salah dulu. Kemudian kalau matematika ya, kemudian variabel, fungsi, kemudian ada bangun ruang, itu kita disuruh nyari volumenya. Saya dulu untungnya ya sedikit-sedikit paham matematika ya. Gimana soalnya tabung itu ditambah kerucut. Nah, rumusnya gimana nih? Masih ingat Pi kali R kali R kali T. Kalau Pi-nya enggak 3,14 pasti 22/7 kan gitu ya. Nah, itu yang saya ingat. Kemudian kerucutnya banyak juga kita harus mempelajari tentang fisika juga. Ada yang keluar kalau nggak salah dulu. Kemudian kimia. Kemudian permasalahan-permasalahan ekonomi, inflasi dan sebagainya itu juga keluar dulu. Termasuk juga pelajaran biologi yang saya kira nggak akan keluar, ternyata
ada yang keluar gitu. Sampai hati ini mangkel, Mbak Nurul. Mangkelnya gimana? Sopo sih sing gawe soal ini? Siapa yang buat soal ini? Kok sulit banget gitu loh. Ini kan menjadi timbul pertanyaan dulu. Terlalu sulit soalnya, tapi ya enggak tahu memang karena kebijakan pemerintah kan seperti itu. Nah, kalau sudah TEU itu kalau nggak salah minimal nilainya 80. Nah, kemudian ada TKP, tes karakteristik pribadi. Di sini juga nilainya 75. Pertanyaan 1, jawabannya ada 5 kalau nggak salah. Nah, 5 jawaban ini hampir semuanya benar. Jadi kita pilih yang paling benar. Jadi dari A, B, C, D, E itu ada yang salah, setengah salah, yang setengah benar. Nah, kita harus pinter-pinter memilih yang benar. Nah, TKP ini kalau saya bisa mengartikan adalah pertanyaan tentang memecah suatu permasalahan. Kemudian juga kita menjadi solusi dan menjadi perbaikan sistem dalam sebuah kantor di mana kita berada. Seperti itu. Kemudian nanti akan keluar nilainya kita, keluar nilai daripada hasil tes kita. Dan itu langsung Bapak Ibu, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi setelah kita menyelesaikan soal, langsung keluar nilainya. Nah, dulu juga saya seperti itu, nilainya saya sepertinya kurang. Tapi ternyata karena kebanyakan yang kurang, akhirnya ada kebijakan baru, nilainya atau passing grade-nya diturunkan. Alhamdulillah. Kemudian setelah kita lolos daripada SKD, kemudian kita bisa lanjut ke SKB, kita bisa melanjutkan SKB atau seleksi kompetensi bidang ini ada 3 juga. Yang pertama ada psikologi. Nah, di psikologi ini lebih ke tatap muka ya. Kalau dulu nggak tahu kalau angkatannya Mbak Nurul Afifah ini kan sudah angkatan COVID ya. Maksudnya mungkin ada pertanyaan mungkin online, jauh dari tempat dan sebagainya. Kalau kita lebih dredeg, Mbak, lebih apa ya? Rasanya lebih ada lah karena pertemuan secara langsung dulu. Nah, lebih ke tatap muka. Saya minta semuanya di sini ketika besok ada pelaksanaan CPNS mungkin di tahun 2022 atau 2023 supaya menyiapkan. Yang pertama, jangan tegang Bapak Ibu, jangan tegang dan jangan ragu, yakin, optimis, pede, nggak perlu ada yang ditakuti, terus selalu jaga penampilan. Nah, agar tetap menarik dan tentunya rapi dengan atribut-atribut yang disepakati oleh panitia. Ini jangan sampai ditinggalkan Bapak Ibu. Hal kecil remeh pun akan dinilai daripada yang menanyai terkait bagaimana seleksi di psikologi ini. Kemudian dulu kalau psikologi juga prakteknya saya disuruh menggambar sebuah pohon. Nah, ini banyak yang sudah tahu mungkin ya. Kebetulan dulu ketika sebelum mau tes, saya itu deket sama seorang perempuan. Nah, perempuan ini maksudnya enggak sengaja ngobrol gitu Mbak, pagi-pagi kan ya, Mbaknya dari mana gitu kan, iseng gitu, enggak punya niatan lain untuk menggoda dan sebagainya, enggak ada. Mbaknya dari mana? Dari ini, terus tak tanya jurusannya apa ketika kuliah, ternyata delalah jurusannya psikologi, sama dengan tes yang akan kita lalui bersama. Jadi yang tak tanya, gimana Mbak psikologi itu gini-gini, ternyata dia sudah tes ketiga kalinya di tahun yang sama kayak saya. Kalau saya kan baru pertama kali itu. Pertanyaannya gini kok Dek, gini gitu. Waktu itu saya dipanggil Dek waktu itu. Disuruh gambar pohon. Gimana caranya gambar pohon? Yang lengkap. Jadi dari dari akarnya, kemudian ada tanahnya, ada batang, kemudian ada ranting-ranting, ada daun, ada bunga, dan bahkan ada buahnya. Jadi ini semacam bagaimana melihat kemampuan otak kita ini lengkap, daya itu bisa dilihat dari situ. Nah, gimana kalau nggak bisa gambar, bisa lihat-lihat di YouTube dulu biar agak pinter jago gambar. Nah, ini saya bocorkan di sini nih supaya kita menjadi ASN bersama-sama ya. Nah, kemudian disuruh juga gambar seorang. Nah, seseorang ini ternyata bocorannya sama dengan profesinya. Jadi bisa jelaskan kayak tadi pohon, ini pohon apa, buah apa, akarnya gimana. Terus orang itu juga saya bingung waktu itu Mbak, gambar profesi orang apa ya. Gambar polisi saya juga enggak tahu pangkat-pangkatnya. Ya kan? Gambar TNI susah bikin doreng-dorengnya kan gitu. Saya enggak jago gambar waktu itu, nilai seni budaya dulu jelek.
gimana ya? Akhirnya yang saya lihat, yang saya gambar, ketika di ruangan itu ada Pak Presiden Joko Widodo, ya Pak Presiden yang saya gambar. Jelas sudah gampang, gambar orang dengan pakai kopiah, dengan jas, dengan dasi yang blaster waktu itu, ya langsung saya gambar jelas. Siapa ini? Bapak Joko Widodo. Apa profesinya? Pemimpin negara, presiden. Oh jelas. Jadi saya pada waktu itu yakin gitu aja sih. Kemudian di psikologi juga disuruh menulis cerita waktu itu saya, Mbak. Disuruh menulis cerita pendek tentang permasalahan-permasalahan sehari-hari. Nah, setelah seleksi psikologi, di hari yang sama saya juga mendapatkan seleksi wawancara jadwalnya. Wawancara ini lebih ke identitas pribadi sih. Jadi kita harus paham siapa nama kita, apa arti dari nama kita, apa harapan orang tua terhadap kita di masa yang akan datang. Itu harus tahu. Kemudian alamatnya kita jelas. Nah, alamatnya kita jelas. Jangan sampai ketika wawancara ini menjawabnya dengan ragu-ragu. Kemudian nama ibu kita, nama ayahnya kita, termasuk kakek, nenek, mbah itu ditakok nih Mbak dulu Mbak. Kakek nenek itu dulu ditanyakan siapa namanya. Hampir sampai saya itu diingat-ingat gitu loh. Nah, nama kakeknya ditanyakan. Nah, termasuk juga kalian harus bisa menyelesaikan masalah itu dengan cepat. Nah, kemudian dulu juga ditanya terkait pengalaman organisasi intra atau ekstra kampus, sebutkan semua, enggak apa-apa. Yang sekiranya itu bermanfaat dan memang mengandung unsur untuk kemaslahatan masyarakat juga masukkan. Termasuk juga prestasi. Nah, prestasi ini dibuktikan dengan sertifikat yang kita miliki, baik fotokopi ataupun yang asli. Kalau dulu setahu saya bocorannya, prestasi itu minimal tingkat kabupaten lah ya. Minimal kita harus punya. Syukur-syukur provinsi atau nasional ya. Saya doakan Mbak Nurul Afifah menjadi menteri besok di masa yang akan datang. Nah, Ya Allah. Kan seperti itu ya. Jadi kita harus punya sertifikat prestasi kita. Nah, ini kalau bisa jangan terlalu lama dengan jarak tesnya kita. Minimal ya 4 atau 3 tahun terakhir sebelum kita tes, atau tahun-tahun terakhir itu juga kita punya sertifikat. Kemudian ditanya juga dulu terkait kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, kemudian isu-isu yang dulu itu Mbak, waktu saya 2018, itu kan isu-isu tentang teroris. Nah, itu gimana sih? Teroris itu seperti apa dan sebagainya. Terus isu-isu hormat bendera itu gimana sih dan sebagainya. Boleh enggak sih atau gimana? Termasuk juga permasalahan korupsi yang sampai saat ini belum terkondisikan dengan baik ya. Seperti itu. Bagaimana cara menyelesaikannya? Dari hal-hal kecil tersebut, kalau memang kita jago ngomong atau mungkin pinter menyelesaikan masalah dalam suatu percakapan sama orang yang wawancara, insya Allah goal nilainya baik. Kemudian di hari yang sama juga, saya juga melaksanakan tes seleksi, tes SKB ini yang praktek kerja. Mungkin berbeda dengan praktek kerja yang ada dialami oleh Mbak Nurul Afifah. Kalau saya kan tesnya dulu memang daftar formasi guru, Mbak. Jadi ya disuruh bagaimana buka sebuah kelas, kemudian kayak anak PPL dulu lah, praktek. Nah, praktek ketika PPL sebelum diterjunkan di masyarakat seperti apa. Kemudian juga ditanya judul skripsi. Ya Allah, ditanya judul skripsi dulu. Judulnya apa, rumusan masalahnya berapa, masih inget enggak? Ditanyakan. Untungnya kok ndelalah di tahun itu tes saya 5 bulan sebelumnya saya juga tes skripsi atau ujian skripsi, jadi masih inget lah, enggak terlalu lama juga seperti itu. Kemudian bagaimana kelancaran kita dalam berbahasa asing. Nah, bahasa asing yang diutamakan di Indonesia kan ada 2, yakni bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kalau Kementerian Agama minimal harus tahulah bahasa Arab, bahasa surga. Biar enggak bingung ketika kita semuanya besok masuk surga, tapi malaikatnya enggak bisa paham bahasa kita gitu kan ya. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga dan bisa bahasa Arab juga kelak. Seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan kalau memang Allah takdir dengan kita menjadi ASN, ya insya Allah takdirkan. Kalau kuncinya tadi seperti Mbak Nurul Afifah tadi berdoa, pasrah dan sebagainya, kalau saya sama tapi tak tambahin dikit. Kesuksesan itu atau takdir yang Allah berikan yang baik itu tergantung dari orang tua kita.
Ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah ada di ridhonya orang tua, terutama ibu. Jangan pernah lupakan doa ibu. Jaga hubungan baik panjenengan semua dengan ibu. Karena ibulah yang menjadi kunci suksesnya kita semua di masa-masa yang akan datang. Termasuk juga jaga hubungan baik kita sama Allah, bagaimana ibadahnya. Kemudian rajin sedekah seperti itu. Terima kasih. Lanjut ke Mas Fikri, monggo. Lanjut, monggo Mas Fikri. Mas Fikri. Pertanyaan-pertanyaan yang sulit dikasihkan ke Mbak Afifah saja ya. Khawatirnya saya tidak bisa jawab nanti. Astaga. Oke, silakan Mas moderator. Jangan di-mute ya, Mas Fikri kemana? Udah, bentar. Mas Fikri udah di-unmute, ini masih mute. Oke, sudah. Oke. Oke, terima kasih kepada Mas Nur Hadi. Tadi sedikit yang saya kulik sedikit ya, yang sedikit saya simak tadi. Nah, kalau ketika kita itu siap jadi sebagai seorang ASN, jika kita memilih di kementerian, kita juga harus siap ditempatkan di mana aja. Tetapi kalau misal ASN kita memilih untuk di pemerintahan, terutama di provinsi, mungkin tidak jauh atau tidak keluar dari wilayah dari provinsi itu sendiri. Baik, untuk partisipan, untuk peserta sharing room kali ini, mungkin ada yang mau bertanya, saya berikan waktu. Silahkan untuk pertanyaannya dari teman-teman semuanya, ada yang mau ditanyakan? Karena pemateri kita luar biasa ya, jadi harus benar-benar dikulik informasinya, ilmunya, kita curi-curi lah gitu kan. Baik, gimana? Dari teman-teman semuanya, ada yang ditanyakan? Oke, ini ada pertanyaan tips lolos CPNS-nya Kak. Monggo silahkan, atau Mbak Nurul, Afifah, atau Mas Terhadi yang mau menjawab. Mau satu-satu dulu atau gimana? Mas Nur Hadi mungkin mau jawab dulu, Mas. Mungkin saya mau tanya. Saya mau jawab. Kalau saya tanya tips lolos CPNS-nya Kak, nah tadi kan sudah jelasin sama Mbak Nurul Afifah Marwatin sama saya. Nah, kemudian jawab pertanyaan Mas Fahrudin Effendi. Apakah ini berlaku untuk semua jenis PNS? Nah, setahu saya, insya Allah sama, Mas. Sama dari seleksi berkasnya, kemudian SKD-nya sama. Karena semua PNS wajib punya ilmu-ilmu atau materi-materi pemahaman-pemahaman daripada yang diujikan di SKD. Dari wawasan kebangsaan, kemudian pemahaman soal pelajaran sekolah-sekolah kita dulu, kemudian juga tes karakter pribadi, itu semuanya sama. Yang bikin beda itu di SKB-nya nanti, karena sudah lebih ke bidangnya masing-masing.
Contoh misalkan di saya menjadi guru agama, ya gimana caranya menjadi guru agama yang baik atau menjadi guru yang baik. Beda dengan Mbak Nurul Afifah, mungkin di Kementerian Dalam Negeri, maaf tadi saya juga kurang tahu Mbak Nurul Afifah tempat dinasnya di mana, terus jadi bagian apa, formasinya apa juga belum tahu. Nah, seperti Iya itu. Mas, tadi belum clear ya penempatan saya. Belum. Oh iya, ini sedikit sharing ya Mas, mohon izin motong dikit. Tadi kan Mas Nur Hadi ngejelasin tuh kalau misalkan yang di pusat tuh siap ditempatkan di mana. Cuman kalau untuk sekarang ini Mas, cara pengambilan informasinya itu udah saklek gitu. Jadi udah jelas misalkan penyusun rencana kebijakan di Direktorat Jenderal apa gitu. Kalau saya sekarang ditempatkan di pemilihan di formasi awal tuh penyusun rencana kebijakan pada Direktorat Jenderal Politik Pemerintahan Umum. Jadi yang ngurusin Kesbangpol di Indonesia, Mas. Gitu. Nah, seperti itu mungkin Mas Fahrudin. Jadi yang membedakan tes menjadi PNS-nya mungkin di seleksi kompetensi bidangnya. Kalau SKD-nya semuanya sama. Di Kementerian Agama pun juga gitu. Guru olahraga, terus penyuluh, terus penghulu, mungkin yang bidangnya matematika, bahasa Arab, semuanya sama di SKD-nya. Tetapi kalau di SKB-nya nanti lebih ke arah bidang formasi yang akan kita tuju. Seperti itu. Kalau masalah bayaran, tanya Mbak itu aja, Mbak Nurul Afifah. Masalah gajinya. Oke. Oke. Ada lagi dari teman-teman, dari partisipan, peserta sharing room, ada yang ditanyakan lagi, saya persilakan. Kulik sebanyak-banyaknya, cari informasi sebanyak-banyaknya, curi ilmunya juga sebanyak-banyaknya. Mungkin saya juga mau bertanya sih sedikit gitu kan. Sedikit mengulik sih. Apakah boleh ya ini? Boleh nggak sih? Boleh. Boleh ya. Oke. Apakah pemilihan kita, kayak misal kita maunya di kementerian ataupun mau di pemerintahan, apakah pemilihan kayak misal tempat, terus habis itu daerahnya itu juga akan mempengaruhi kelolosan dari kita sendiri nih yang lagi daftar CPNS atau ASN? Gimana Mas tadi? Maaf agak keputus-putus Mas di saya. Jadi pertanyaannya, apakah kita nih sebagai yang mau mendaftar CPNS atau ASN, pemilihan dari tempat, daerah itu juga akan mempengaruhi tingkat kelolosan dari kita nih yang lagi daftar CPNS atau ASN. Oke. Ini permisi ya Mas Nur Hadi, saya bantu jawab ya Mas. Oke, udah saya bantu jawab. Ini berkaitan juga sama pertanyaannya Mbak Laili Nur Faikotul Himah. Mbak, Mas mau nanya apakah untuk menjadi PNS harus ada jurusan tertentu dan seperti apa? Tadi kan juga berkaitan dengan formasi ya yang ditanyakan sama Mas Fikri. Jadi kalau misalkan proses pemilihan formasi yang dibutuhkan itu memang ada jurusan tertentu. Jadi untuk sekarang itu udah lebih spesifik kualifikasi dari BKN maupun BKD. Kalau di daerah itu namanya BKD, Badan Kepegawaian Daerah. Kalau di pusat Badan Kepegawaian Nasional itu udah spesifik apa yang dibutuhkan formasinya dari jurusan apa. Jadi misalkan contoh gitu, Kemendagri di formasi saya itu bisa untuk jurusan ilmu politik, ilmu hukum, terus ilmu sosial, ada jurusan teknik dan lain sebagainya, misalkan kayak gitu. Itu untuk sekarang CPNS itu udah lebih qualified seperti itu. Jadi tidak usah khawatir gitu. Misalkan teman-teman jurusannya nanti ada nggak ya gitu. Jadi udah bisa dilihat gitu. Kalau nggak ada berarti ya memang nggak bisa gitu. Jadi harus dicek benar-benar
di formasi yang dibutuhkan dari instansi tersebut memang ada jurusan yang jurusan teman-teman gitu dulunya. Misalkan saya ilmu politik, ya saya cari yang berkaitan sama ilmu politik. Misalkan di Kementerian Desa ada tentang analis kebijakan gitu, di Direktorat Jenderal apa gitu, nanti bisa dipilih di situ. Dan di situ nanti ada formasinya, berapa kuotanya diambil. Dulu kalau formasi saya itu yang diambil penyusunan rencana kebijakan ada 1. Jadi kebetulan waktu itu nggak ditampilkan ya berapa pesertanya. Dari seluruh peserta yang mendaftar di Dirjen Polpum di formasi penyusunan rencana kebijakan itu yang diambil 1. Karena kalau saya memang mengikuti agak ikut idealisme ya, maksudnya walaupun memang ini saya memang pengen di yang berkaitan dengan jurusan saya dan Dirjen tersebut itu politik dan pemerintahan umum. Karena itu kan memang banyak ngurusin soal pemilu, ormas, demokrasi, dan itu kan sudah browsing dulu ya itu dirjen tersebut ngurusin apa gitu. Jadi memang saya agak idealis gitu. Walaupun memang ada beberapa formasi yang memang diambil 3 atau memang chance-nya atau kesempatannya lebih banyak gitu, tapi saat itu memang saya agak pengen itu gitu. Jadi ya udahlah bismillah gitu. Agak nothing tulus lah gitu. Tapi ya tetap berusaha sesuai tips dan trik tadi. Kayak gitu. Jadi tadi Mas Fikri mempengaruhi sih, kalau jumlah formasi itu harus dilihat gitu. Cuman ya balik-balik lagi memang maunya gimana gitu, mau sesuai formasi tersebut gitu, memang maunya itu atau memang nyari yang kuotanya agak gede. Kayak gitu Mas. Makasih. Oke, terima kasih Mbak Nurul Afifah. Ini ada pertanyaan untuk Mas Nur Hadi nih. Selamat malam, saya Ika dari Banyuwangi. Izin bertanya, pertanyaan ini untuk Kak Nur Hadi, nggih. Kak Nur Hadi ini dari Kementerian Agama bagian apa, dan untuk pemilihan divisi tersebut apakah sesuai dengan keinginan sendiri atau sesuai dari Kementerian Agama. Selain itu juga menunggu pengumuman untuk lolos fixnya sebagai aparatur sipil negara menunggu berapa bulan. Terima kasih. Siap. Monggo silakan Mas Nur Hadi. Mas Fikri, pertanyaan dari Mbak Ika Novi Rahayu. Nanti ini dari Banyuwangi cari rumahnya Mbak Mas, kasih hadiah nanti ya. Selamat malam, saya Ika dari Banyuwangi, izin bertanya. Pertanyaan ini untuk Kak Nur Hadi, nggih. Kak Nur Hadi ini Kemenak bagian apa? Saya jadi guru Mbak, jadi guru di MAN 1 Banyuwangi, Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyuwangi. Karena MAN 1 Banyuwangi juga salah satu madrasah yang di bawah naungan Kementerian Agama, seperti itu, Provinsi Jawa Timur. Kemudian bagian apa? Devisi tersebut apa sesuai dengan keinginan sendiri atau dari Kemenak? Keinginan sendiri, Mbak. Jadi semua itu berdasar dari keinginan sendiri. Tapi kalau penempatan, ya mohon maaf, kalau penempatan itu nggak sesuai dari kita ya. Kalau penempatan sesuai dari kementerian masing-masing, sesuai kebutuhan daripada masing-masing kabupaten pada waktu itu. Kalau pengennya ya pasti dekat lah dengan orang tua, kan gitu semuanya. Pengen dekat dengan orang tua, pengen dekat dengan keluarga. Jadi namanya sudah menandatangani daripada surat tadi, ya mau gimana lagi, dilakukan aja. Kemudian selain itu juga menunggu pengumuman lulus untuk fixnya sebagai ASN. Kalau dulu daftarnya bulan September ya, 2018. Kalau nggak salah, Oktober kalau nggak salah, itu infonya kita maksudnya keterima itu bulan Januari. Tapi untuk penerimaan SK-nya di bulan Juni. Nah, jadi hampir ada berapa bulan tuh? Ada 9 bulan. Itu kalau orang hamil sudah melahirkan anak 1 itu. Seperti itu. Menjawab juga, izin Mbak Nurul Afifah. Mbak Mas mau nanya, apakah menjadi PNS harus ada jurusan tertentu seperti Mbak Afifah dan Mas Hadi jurusan apa ya? Nah, sama tadi yang disampaikan oleh Mbak Nurul ya. Kalau memang keinginannya dari kementerian jurusan ini ya kita ambil dari formasi itu. Maksudnya gini, iya ya, gini. Misalkan jadi guru misalkan, ya jadi guru agama. Ya yang diambil ya dari jurusan guru, kemudian dari jurusan agama,
nggak mungkin juga dari jurusan ilmu politik seperti Mbak Nurul mungkin. Seperti Mbak Nurul jurusannya politik malah daftarnya jadi guru agama. Nah, ini nggak pas. Nanti sudah terseleksi atau terkikis sendiri dari seleksi yang berkas atau seleksi administrasi tersebut. Seperti itu. Dan jumlah soal pada tes CPNS berapa? Beda-beda. Kalau yang TWK kalau nggak salah dulu 50 ya Mbak ya. Kemudian kalau TIU ada 40, TWK 50. Itu yang seleksi berkas. Kalau yang Kak, kalau nggak punya sertifikat prestasi gimana? Ini kalau saya ya, nanti kalau Mbak Nurul gimana nanti? Kalau saya nggak punya sertifikat prestasi, ya nggak apa-apa, daftar aja. Siapa tahu nanti keterima, kan kita nggak tahu juga. Karena nggak semua prestasi itu dilihat juga. Kadang ada yang nggak punya prestasi, tapi memang ini punya pengalaman organisasi yang bagus, ya akan diambil seperti itu. Dan mungkin cara bicara atau public speaking-nya bagus, ya kita ambil dari negara seperti itu. Jadi nggak harus Mbak. Tapi nggak tahu kalau Mbak Afifah gimana, Mbak Nurul. Silahkan. Kalau saya dulu malah nggak diminta untuk sertifikat prestasi ya, seingat saya. Jadi saya nggak memasukkan prestasi tertentu gitu. Jadi prestasi itu mungkin sifatnya penunjang gitu. Yang penting tuh yang hal-hal wajib tuh harus dipenuhi gitu. Misalkan ijazah, pengalaman ya, kemarin itu akreditasi misalkan. Akreditasi itu yang diminta ini Mas, akreditasi di tahun lulus. Itu harus diperhatikan. Misalkan nih, teman saya ada kasus nih kemarin, dia kepental berkas gitu. Jadi dia lulus Agustus 2018. Tapi yang digunakan akreditasinya adalah akreditasi UI terbaru gitu, yang mulai Desember 2018 sampai 2023. Sehingga nggak relevan dong, karena yang diminta sesuai yang kelulusan, lulusnya Agustus 2018, dia pakai yang tertanggal akreditasinya itu Desember 2018. Jadi harusnya dia pakai yang dari 2013 ke 2018 untuk akreditasinya. Jadi harus diperhatikan gitu. Terus juga yang kaitan sama materai gitu. Jadi ada ini, Mas Hadi, kata teman saya, ada berkasnya itu 5. Tapi ada itu yang mencoba gitu materainya itu diganti-ganti gitu, cuman inian. Nah, si penyeleksi berkas itu notice gitu, karena setelah saya tanya, ya adalah teman kantor gitu, memang itu diperhatikan gitu, nomor seri dari materai itu beda-beda kan, ketahuan gitu kalau itu sama, jadi ditolak gitu, nggak bisa. Terus juga misalkan dimintanya melampirkannya itu ijazah dan akre jadi satu, ya turuti gitu, maunya jadi satu, jadi jangan coba dipisah gitu. Misalkan maunya kayak gitu, jadi teknis-teknis gitu harus diperhatikan. Misalkan mintanya ukuran filenya segini itu harus diperhatikan, karena biasanya kan kalau sampai ukuran filenya ngeblur, terus reviewer berkasnya nggak bisa baca, itu kan yang rugi teman-teman sendiri ya. Jadi memang harus diperhatikan gitu. Memang kadang terlihat sepele gitu, tapi itu kalau akreditasi itu kemarin saya coba sharing ke teman kantor tuh, kenapa harus di tahun yang sama dengan kelulusan, karena ada sih kadang potensi-potensi, misalkan gitu, ada misalkan kampus yang atau misalkan mohon maaf ada oknum-oknum ijazah palsu gitu misalkan. Jadi benar-benar dipaskan gitu dengan akreditasi BAN PT. Kayak gitu ya. Terus ini tadi ada soal ini, soal pertanyaan dari Mas Fahrudin Effendi, sekalian jawab. Misalkan aku dari jurusan pertanian, kemudian keseharianku ternyata nggak ada kaitannya di pertanian, misalkan mesin. Studi kasusnya kira-kira kayak gitu, gimana mau daftar CPNS di bidang mesin? Tadi sebenarnya udah dijawab sama Mas Nur Hadi ya, dan saya jawab juga di awal, memang nggak bisa kayak gitu. Karena mengacunya itu ke memang jurusan yang diminta sama instansi tersebut. Misalnya mintanya teknik mesin, misalkan bidangnya mesin gitu di Kementerian Perhubungan misalkan, ya dari jurusan teknik mesin gitu, nggak bisa dari jurusan pertanian. Misalkan kalau di KLHK gitu ada tentang di formasi butuh jurusan pertanian, baru itu bisa gitu. Jadi memang agak saklek, saklek jurusannya sesuai yang diminta di formasi, seperti itu. Mbak Nurul mau tanya, Mbak Nurul ini rumahnya di mana, asalnya di mana,
Terus penempatan di direktorat berarti di Jakarta. Terus Iya. jarak pulangnya gimana, itu gimana? Kalau saya aslinya dari Bojonegoro, Mbak sama Mas. Aku wong Jowo. Kuliah di UI, jadinya sekarang tinggalnya di Jakarta, deket sama kantor. Karena memang sama kantor tuh cuma berapa ya, 10 menit lah gitu, 10 menit di pusat kota gitu, di sampingnya Monas itu, di Kemendagri yang di Merdeka Utara, dekatnya istana. Kan ada beberapa itu, ada yang di Kalibata, di Pasar Minggu. Karena kalau di Kemendagri itu ada 11 dirjen. Jadinya kalau saya memang di tempatnya di yang pusat gitu, kantor pusat. Oh gitu. Berarti Mbak Nurul Afifah perantauan juga sama kayak saya ya. Siap Mas, bener Mas. Aku aslinya wong Bojonegoro. Bojonegoro Matoh. Bojonegoro ini desa Mas, perbatasan karo Bloro, Cepu. Aku Kedewan. Oh, Padangan berarti ya. Nah, nggih niku, tapi cek ngalor meneh, cek atuh meneh cek desa meneh aku. Siap. Siap. Besok Mas Fikri bisa share nomornya Mbak Nurul Afifah. Insya Allah kalau saya ketika di Cepu atau mungkin Mbak Nurul Afifah di Bojonegoro, saya bisa bertemu silaturahim sama beliau nanti. Siap Mas, siap. Mbak Nurul Afifah apa sudah menikah? Kalian menyambung tali silaturahmi. Sudah menikah? Mohon doanya disegerakan. Amin. Insya Allah mudah-mudahan dapat jodohnya orang yang baik, orang yang perhatian, setia, Insya Allah. Dan jadi dunia akhirat, Insya Allah. Amin. Oke, ada lagi itu Mbak Afifah. Apakah tes TOEFL itu menjadi syarat lolos CPNS? Apakah tes TOEFL menjadi syarat lolos tes CPNS? Oke, Mas Adin, ini kalau yang berdasarkan pengalaman ini ya, teman saya itu biasanya di Kemenlu, di Kementerian Luar Negeri, memang formasinya kan karena dia berhubungan dengan diplomasi internasional, terus urusan-urusan luar negeri. Jadi kayaknya tuh syarat tambahan dari Kemenlu. Tapi kalau di tes awal tuh seingat saya diminta di awal diminta di awal untuk instansi tertentu yang memang dia berkaitan dengan tugas-tugas luar negeri. Kayak gitu. Jadi nggak semuanya sih. Kalau TOEFL tuh syarat khusus ya jatuhnya, Mas Adin. Betul, Mbak Nurul. Jadi tes TOEFL itu lebih, kalau saya pengalaman, tes TOEFL itu syarat untuk lulus kuliah S1 kalau nggak salah. Juga syarat juga menjadi mau tes skripsi seperti itu. Termasuk kalau memang syarat untuk CPNS itu nggak cuma kerjanya di Indonesia, ada yang keluar kerja di luar negeri. Jadi mungkin juga bisa termasuk syarat juga ya. Mungkin kalau memang, tapi enggak TOEFL, kalau sepertinya enggak TOEFL. Tapi lebih ke tes pribadi dari kementerian itu atau panitia itu sendiri, bukan TOEFL namanya. Seperti itu. Biasanya kan juga enggak cuma di Indonesia masalahnya. CPNS itu ada yang juga tempat dinasnya di luar negeri. Mungkin di Thailand, mungkin di Inggris, mungkin untuk menjadi pendamping daripada Kementerian Luar Negeri sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Nurul Afifah tadi, penerjemah dan sebagainya, seperti itu. Oke. Terima kasih Mbak Afifah, Mas Nurhadi. Untuk peserta, ada yang ditanyakan lagi sebelum nanti akan saya tutup sesi tanya jawabnya? Oh ya Mbak, tambahan Mbak. Jadi kita tadi lupa syarat untuk menjadi ASN itu satu yang paling terpenting, yang menjadi pokok dasar pemikiran kita, yaitu yang ideologi itu sendiri. Kita cinta tanah air, kita nasionalisme, kemudian juga kita bukan orang yang suka nentang negara, termasuk juga usia dari semenjak kita lulus kuliah atau mungkin lulus SMA, yang kebanyakan Kemenkumham itu mencari banyak lulusan SMA atau SMK. Dan batas maksimal itu usia 35. Seperti itu. Jadi yang di atas 35 per sebelum tanggal
ujiannya itu bisa untuk melaksanakan tes CPNS. Jadi nggak harus yang usia 34 gimana, 32 gimana, semuanya punya kesempatan yang sama. Seperti itu. Monggo Mbak Naki Batin. Oke. Oh ya, saya mau nambahin tadi dari share yang dijelasin sama Mas Nur Hadi sama saya. Mas Nur Hadi, mohon maaf, itu dulu tesnya tuh tahun kapan ya? Saya tes 2018, Mbak. Oh Seperti iya itu. iya. Jadi tesnya Mas Nur Hadi sama saya agak beda sih gitu. Kalau tadi kan memang di split ya per apa TWK, TIU sama TKP itu dibedakan gitu ya. Iya. Kalau waktu saya itu karena itu tes CAT-nya itu udah jadi satu gitu. Langsung satu paket soal isinya itu udah TWK, TIU sama TKP. Dikerjakan secara apa? Pakai CAT itu komputer base, langsung ngerjain soal semua itu. Kalau nggak salah tuh malah dulu saya 100 Mas, 100 soal itu udah dibagi untuk apa soal itu semua. Nah kalau SKD-nya juga itu CAT juga pakai apa seluruhnya tesnya pakai komputer juga, dan itu apa nggak ada yang kayak tadi tuh apa misalkan gambar atau apa itu nggak ada, karena waktu itu kan juga lagi COVID pas SKB itu bulan September, jadi memang full semuanya menghindari ini kan interaksi, jadi kayak potensi-potensi tes yang interaksi itu dihindari gitu. Mungkin untuk kementerian tertentu yang ada wawancara itu pun juga prokesnya ketat. Jadi kalau pengalaman saya memang agak berbeda sama Mas Nur Hadi gitu, karena beliau kan memang di formasi guru ya, jadi memang harus seleksinya beda itu, khusus bidang itu kan harus benar-benar dicek gitu, kemampuan dalam mengajar gitu yang bersifat teknis juga ya Mas ya. Jadi kalau saya memang kebetulan kalau dibilang ribetnya itu malah ribet Mas Nur Hadi tadi prosesnya kayaknya. Nah, cuman kalau secara kesulitan ya mungkin sama, kita punya kesulitan masing-masing, tapi agak berbeda gitu. Jadi pahami formasi masing-masing sih gitu untuk nanti tahu gitu kira-kira nanti tesnya gimana gitu. Karena memang ada beberapa hal tertentu yang nggak sama gitu. Tapi kalau untuk seleksi berkas, terus seleksi kompetensi dasar itu ya sebagian besar ya pasti sama lah. Kalau saya instansi pusat ya seluruh instansi pusat tuh sama gitu. Yang beda di SKB nanti sama tes khusus lah yang wawancara seperti itu. Berarti lebih ke ya memang sistem online agak online ya memang ya Mbak Nurul ya. Kalau dulu kan saya kan ya memang offline, jadi memang lagi bebas-bebasnya, maksudnya ya tes ini secara langsung, secara tatap muka seperti itu. Jadi ya enggak ada online. Malah kalau menurut saya online juga mengkhawatirkan ya, rasa derdeknya, khawatirnya, karena mungkin nanti sinyalnya gimana, suara saya di sana jelas apa tidak, kan gitu Mbak ya. Itu yang paling menarik dulu itu ketika saya keluar dari tes SKD itu nilai saya udah langsung muncul. Jadi langsung kayak di depannya BPSDM Kemendagri itu langsung muncul lah semua orang yang tes itu yang hari itu nilainya berapa. Jadi udah ketahuan lah, agak-agak udah bisa memprediksi gitu. Dan paling ini juga yang waktu SKB tes bidang itu malah live streaming Mas. Jadi bisa aku tuh sampai nyari sainganku tuh siapa gitu, tak cari gitu, pokoknya satu-satu. Terus dia itu berapa nilainya tak catat. Nah kebetulan waktu itu di Kemendagri itu penyusun rencana kebijakan ada formasinya diambil 2, cuman beda dirjen gitu, dia di salah satunya di Otda sama saya ngambilnya Polpum kan. Tapi kan nggak ketahuan dia tuh ngambil Polpum atau Otda. Jadi tuh pas ranking aku tuh ranking 2 gitu. Cuman aku gini, semoga yang ranking 1 ini di Otda gitu. Ternyata bener dia di Otda. Jadi rezeki saya gitu yang saya di Polpum gitu. Jadi kalau waktu itu live streaming nggak misalkan saya baru ngisi 1 itu nilai di situ juga baru muncul misalkan 4 gitu. Sampai pas saya tes terakhir skornya berapa itu 300 sekian itu ada di live streaming. Jadi
benar tadi kata Mas Rodi, ini sudah transparan ya, akuntabel dan transparan bahkan, karena menghindari potensi-potensi kecurangan gitu, semua orang berkesempatan gitu. Jadi sekarang meritokrasi based setelah basisnya kita usaha masing-masing gitu, nggak ada kayak dulu lah katanya titip-titipan atau misalkan suap penyuap gitu, potensi itu udah nggak ada. Bahkan aku diceritai katanya ada inilah ponakan salah satu menteri gitu, katanya nggak keterima gitu, padahal ponakannya itu di instansi tersebut gitu. Belum tentu, karena memang agak susah juga itu, gimana live streaming mau ini, karena kan ketahuan gitu pergerakan nilainya dia berapa. Jadi BKN atau BKD mungkin ya juga udah membuat sistem yang sedemikian rupa untuk menghindari potensi kecurangan. Jadi sekarang semua punya kesempatan yang sama gitu. Tinggal usaha dan takdirnya pastinya. Betul, betul Mbak Nurul. Mungkin di kasusnya Mbak Nurul mungkin ponaknya menteri. Kalau yang angkatan saya anaknya presiden langsung. Waktu itu siapa namanya ya? Mbak yang suaminya Mas Bobi itu loh. Siapa namanya yang dari Medan? Oh, Mbak Kahiyang. Mbak Kahiyang. Nah, itu juga ada keterima kan waktu itu, daftar formasi apa waktu itu di Jawa Tengah kalau nggak salah. Itu nggak keterima. Nah, itu juga nggak keterima. Bahkan itu anaknya Pak Presiden loh. Nah, kan kita nggak akan tahu kan dengan apa yang diharapkan sama kementerian juga, kita juga nggak akan tahu. Kemudian termasuk betul yang disampaikan Mbak Nurul, ya kita punya kesempatan yang sama. Kita harus yakin dengan apa yang kemampuan yang kita miliki, gak usah minder gitu. Bahkan dulu juga saya sempat minder. Ini tes pertama kali saya Mbak waktu itu Mbak. Saya lulus sama kita 2018, ya kan kita sama kan? Kita sama, baru lulus langsung daftar. Pesaing kita itu sudah, kalau bapak-bapak ya udah berjenggot, udah yang kayak umur 30, kayak ini udah senior nih, sudah daftar berkali-kali. Kita nggak punya pengalaman apa-apa, yang kita lihat hanya YouTube dan YouTube tiap hari. Nah itu saya rasa dengan kemajuan media sosial sekarang ya punya kesempatan yang sama dengan cara kita melihat YouTube itu. Nggak ada yang menjadi permasalahan problem. Kalau saya bisa, insya Allah yang lain juga bisa yang fresh graduate. Ternyata itu diikuti oleh adik kelas saya waktu di kampus. Jadi yang lulusan 2019 banyak yang sudah keterima juga di Kemenak maupun pemerintah provinsi yang sudah ngajar di SMA ataupun SMK atau bahkan di SMP atau SD. Sudah banyak yang mengikuti. Alhamdulillah. Jadi dengan adanya webinar Zoom yang seperti ini, ketika kita online nggak bisa kemana-mana ataupun tatap muka secara langsung karena pandemi, dari hasil yang mungkin tahun kemarin ya Mbak, kalau nggak 2019 ya, itu dari hasil pertemuan itu yang ikut tes ini, maksudnya yang ikut Zoom ini di tahun berikutnya itu banyak yang sudah terima SK. Alhamdulillah, maksudnya merasa bersyukur gitu loh, merasa bersyukur bisa ikut membantu teman-teman seperti itu. Nggak ada yang kita tutupin kok di sini, nggak ada yang tutupin, semuanya terbuka. Mas Fikri pun juga saya doakan mudah-mudahan dapat profesi yang bagus besok. Secara kan kita lihat duta, kita kan bukan siapa-siapa gitu kan ya. Termasuk Mbak Anissa juga tadi pembawa acaranya sangat bagus juga. Bagaimana public speaking-nya Mbak Anissa dari Lamongan tadi. Lamongannya mana Mbak tadi Mbak? Nggak bisa nyala ya, nyala apa audionya. Oh Kali Tengah Hindi toh? Kali Tengah katanya. Mana Kali Tengah itu? Kecamatan mana? Suaranya mana suaranya Mbak? Kecamatan Halo, Kali Tengah itu kecamatannya Mas Hadi. Oh gitu. Soalnya yang saya tahu nggak pernah tahu ya Kali Tengah itu mana. Soalnya yang saya tahu yang pinggir-pinggir aja kayak Dekat Turi. Dekat kecamatan Turi. Oh ya Turi, Babat, sampai Gedung Pring. Hafal wes. Seperti itu. Ya. Monggo Mas Fikri lanjut. Mungkin ini ini
Ini pertanyaan terakhir, singkat saja, mungkin silahkan kepada Mbak Nurul Afifah atau Mas Tadi. Ini pertanyaan terakhir dan singkat saja dari Yohana Korang. Usia minimal dan maksimal CPNS berapa, Kak? Dan dari Mbak Neki Batin Nadiria, saat tahapan tes wawancara, materi apa saja yang ditanyakan dan triknya seperti apa biar lancar dan sukses mengikuti tes tersebut. Monggo silahkan. Oke, tadi usia minimal ya, koreksi Mas Nuradi kalau salah, itu 18 sampai 35 ya? Betul, Mbak, betul. Kalau memang Iya. anak yang normal sekarang lulus SMA itu 18. 18 sampai 35, terus kalau tes wawancara itu, kebetulan saya nggak menghadapi tes wawancara ya, jadi memang sebenarnya nggak berpengalaman di hal itu gitu. Tapi yang setahu saya, kalau yang teman saya yang di Kemenlu itu ya tesnya berkaitan dengan diri gitu, pasti ditanya tentang profiling diri, siapa ininya, terus pengalaman seperti apa, dan wawancara tentang bidang yang akan dia tuju gitu. Misalkan dia menuju yang dituju tuh Dijen Asia Timur Pasifik gitu. Jadi ya dia harus cari tahu gitu tentang isu-isu Astimpas gitu. Kemudian cari-cari tentang apa hubungan Indonesia dengan negara-negara di Asia Timur Pasifik. Terus kerjasama bilateral apa yang udah ditempuh, kerjasama multilateral apa, kayak gitu-gitu sih. Sangat dinamis sih kalau wawancara itu, nggak bisa ditebak juga ya. Cuman bisa diketahuinya ya disesuaikan lah sama formasi yang dituju gitu. Jadi perhatikan gitu kalian menuju apa. Jadi nanti cari-cari juga kayak gitu. Mungkin Mas Nurhadi mau nambahin ya yang pengalaman ada tes wawancara juga. Tes wawancara seperti yang saya sampaikan tadi sebagai seleksi terakhir di seleksi kedua di seleksi kompetensi bidang, ya lebih ke identitas pribadi kita masing-masing, Mbak Neki Batin Nadilriah. Jadi siapa nama kita, siapa nama orang tua kita, di mana tempat alamat kita, kemudian bagaimana cara kita menyelesaikan suatu permasalahan atau menjadi solusi dari setiap permasalahan itu sendiri, termasuk juga menjadi perubahan perbaikan sistem yang ada di kantor kita. Maksudnya yang perbaikan sistem ini yang mungkin ada kebiasaan buruk, ada kebiasaan mungkin di situ ada mungkin nepotisme, atau mungkin ada hal-hal yang bersifat kayak grup-grupan atau membatasi diri dengan orang lain atau punya geng-geng sendiri. Nah, itu yang kita harus pecah. Di sini kita semuanya sama, punya niat yang sama untuk membangun negara melalui kemampuan-kemampuan atau yang kebijakan-kebijakan yang ada di kantor kita masing-masing. Tes wawancara seperti itu. Triksnya seperti apa biar lancar dan sukses? Yakin. Yang pertama yakin. Kita harus yakin dengan apa kemampuan yang kita miliki. Kemudian kita nggak boleh ragu. Kemudian itu tadi pesan saya, jaga penampilan supaya tetap menarik. Kemudian juga rapi. Tentunya kita harus prepare lebih banyak sebelum jadwal di mana kita diwawancara. Kan ada jadwalnya di situ. Nggak mungkin toh kita gupuh-gupuh, kita terkesusu-kesusu atau kalau bahasa Indonesianya terburu-buru lah. Nggak mungkin. Jadi kita harus menyiapkan. Termasuk juga dari penampilan dari tangan kita. Ada yang dulu sok-sokan Mbak Nurul, teman saya itu rambutnya agak semiran gitulah, rambutnya agak berwarna. Nah kan ini jurusannya jadi guru, masa iya rambutnya berwarna? Kemudian dia nggak pakai mungkin kayak ini kopiahnya bukan tanda orang Islam ya, maksudnya di sini tanda nasionalisme karena dulu Pak Soekarno memakai kopiah hitam. Beda lagi ceritanya kalau dulu Pak Soekarno pakai kopiah putih, mungkin Pak Jokowi sekarang pakai kopiah putih ya. Nah ini nasionalisme, ini yang harus kita bawa. Kemudian juga pakai jam tangan, tentunya jam tangan pada waktu itu delalah jam tangan saya mati Mbak, tapi kan yang penting pakai jam tangan kan gitu. Kemudian kita memakai sabuk, bersepatu pantofel, celananya kain, rapi, sopan, dan menarik. Tentunya juga tidak berbau ya, tidak berbau yang membuat moodnya si pewawancara nggak enak gitu. Betul. Itu Mbak Nakib, wawancara biar lancar harus yakin. Oke.
Saya rasa pertanyaan tersebut mengakhiri sesi sharing room tentang senjata ampuh lolos tes CPNS kali ini bersama Yordanis Hijrah Festival. Oke, saya sampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber, pemateri, kepada Mas Hadi selaku ASN Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dan Mbak Nurul Afifah selaku ASN di Kementerian Dalam Negeri. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi untuk seluruh peserta sharing room senjata ampuh lolos tes CPNS di malam hari ini. Saya harap semua peserta dapat banyak ilmu, dapat cipratan rezekinya supaya lolos di CPNS di tes-tes yang akan datang. Saya selaku moderator undur diri. Terima kasih. Saya persilakan untuk melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Nuradi, terima kasih Mbak Firda, Mbak MC, Mas Moderator. Izin semuanya peserta sebelum diakhirin gitu ya untuk mengaktifkan kameranya karena kita dokumentasikan terlebih dahulu kegiatan malam hari ini. Oke, boleh ya. Yang belum on cam ditunggu untuk on cam. Oke, operator sudah siap? Sudah siap. Oke, mohon izin kepada kakak-kakak semuanya yang belum mengaktifkan kameranya, harap diaktifkan agar kita bisa mendokumentasikan kegiatan kita pada malam hari ini. Oke, dari Rizka, Kak Rizka, Kak Afifah, ditunggu untuk on cam ya. Oke, dihitung sampai angka 5 ya. Nanti kita dokumentasikan pada malam hari ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, boleh dipandu para operator. Ini teman-teman pada banyak yang nggak on cam ya? Iya nih, Kak. Mungkin nggak apa-apa, Mbak. Ayo. Untuk link aktif, gimana Kak? Sudah ya, sudah saya foto. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta dan terlebih untuk pemateri kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa. Terima kasih Mas Nur Hadi, terima kasih Mbak Nurul Afifah dan moderator kita malam hari ini. Semoga segala ilmu ya yang sudah disampaikan pada malam hari ini sangat luar biasa. Semoga bisa bermanfaat dan tentunya kita bisa ada gambaran sih gimana caranya nanti bisa tips and trick untuk bisa lolos CPNS tersendiri tentunya. Baik, amin. Demikianlah kegiatan malam hari ini. Terima kasih tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah membantu mensukseskan acara ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Nisa Fitri Melenia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Boleh. Makasih ya, Mbak. Untuk